أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، موضوعنا الآن حول التوسل والشفاعة في الإسلام. Para pemirsa yang mulia, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang tawassul dan syafa'ah dalam pandangan Islam. Ini penting kita bahas dan kita pelajari betul-betul, karena masalah ini sering dijadikan alasan bagi sementara kelompok untuk menyalahkan, bahkan menyesatkan, bahkan lebih dari itu menganggap syirik kepada orang-orang yang meyakini tentang kebenaran atau dibolehkannya bertawassul dan juga meyakini adanya syafa'ah. Karena itu kita harus pelajari betul-betul supaya kita tahu apa hakikat daripada tawassul dan juga syafa'ah menurut pandangan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mulai dengan ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berharaplah darinya dengan melalui wasilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah artinya adalah perantara. Kita mengharapkan apa saja yang ada atau apa saja dari Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan semua itu dengan menggunakan al-wasilah. Al-wasilah dalam arti yang luas, ya. Al-wasilah bisa berarti ibadah kita, ya. Kemudian amal saleh kita dan lain sebagainya. Namun juga al-wasilah adalah para nabi, para aulia. Karena bagaimana mungkin kita mendapatkan kemuliaan, kebaikan, pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melalui para nabi, ya, melalui para wali? Tidak mungkin, ya. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah, berharaplah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui al-wasilah, ya. Saya ingin sampaikan beberapa riwayat, beberapa hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab hadis. Misalnya yang pertama, ya, riwayat dari seorang sahabat besar yang terkenal, yaitu Uthman bin Hunayf al-Ansari. Dia meriwayatkan ada seorang yang tertimpa musibah, orang yang menghadapi berbagai macam kesulitan, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan aku, menyingkap musibahku ini." Lalu Rasul menjawab sesuai dengan riwayat-riwayat ini, "Kalau engkau mau, aku doakan engkau. Kalau kau mau juga, engkau sabar dan itu baik bagi kamu." Lalu orang ini mengatakan, "Berdoalah untukku." Lalu Rasulullah menyuruh orang ini untuk wudhu dengan baik, ya. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Tidak cukup dengan ini, Rasulullah memerintahkan untuk berdoa dengan kalimat ini yang ingin saya bacakan. Allahumma inni as'aluka
wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqla. Allahumma syafi'hu fiyya. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu melalui nabimu. Ini tawassul. Bertawassul menggunakan perantaraan nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Muhammad, aku menghadap kepadamu untuk menghadap kepada Allah, Tuhanku, untuk keperluanku ini, supaya ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafaat untukku. Jadi dalam hadis ini disebutkan dua hal. Ada tawassul, ada syafa'ah. Orang ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini, dengan kata-kata ini. Lalu dilanjutkan dalam hadis ini, fa wallahi ma tafarraqna wa tala bina al-hadith hatta dakhala alaina ka'an lam yakun bihi dhur. Perawi hadis ini yaitu Uthman bin Hunayf bersumpah, demi Allah, begitu cepat, belum sampai kami berpisah. Pembicaraan belum panjang, kemudian dia datang lagi seakan-akan tidak ada apa-apa. Jadi disingkap oleh Allah musibahnya, disingkap oleh Allah penderitaannya, penyakitnya, dan lain sebagainya. Ini hadis ada di berbagai macam kitab-kitab di kalangan seluruh kaum muslimin. Sangat terkenal sekali. Kemudian peristiwa yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum ada wujudnya di dunia ini pada waktu itu. Ini dalam Tabrani, dalam Al-Hakim, Mustadraknya Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam Hilyatul Awliya, Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, Ibn Asakir Ad-Dimashqi dalam tarikhnya, As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Riwayat dari Umar bin Khattab mengatakan bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit dan dia mengatakan, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kehormatan Muhammad, hendaklah engkau ampuni aku. Nabi Adam pun bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah bertanya kepada Adam alaihissalam, waman Muhammad? Siapa Muhammad itu yang kamu sebut-sebut? Kemudian Nabi Adam menjawab, tabarakasmuka, lamma khuliqtu rafa'tu ra'si ila arshika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Begitu agung asmamu ya Allah, kata Adam, ketika aku diciptakan, lalu aku mengangkat kepalaku menghadap arshmu, dan aku lihat tertulis di situ, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu aku mengatakan, innahu laisa ahadun a'zamu 'indaka qadra mimman ja'alta ismahu ma'asmika. Saya yakin bahwa tidak ada yang lebih agung di sisimu kedudukannya, kecuali yang telah engkau jadikan namanya itu bergandengan atau berbarang, berdampingan dengan namamu. Jadi aku yakin karena nama ini tertulis bergandengan dengan namamu yang agung ya Allah, aku yakin bahwa nama ini yaitu Muhammad itu adalah makhlukmu yang paling agung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Adam bahwa dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Walaula Muhammad fama khalaqtuka, kata Allah subhanahu wa ta'ala.
kalau bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan kamu. Ya. Para pemirsa yang mulia, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang adanya tawassul, tentang dianjurkannya tawassul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi seorang sahabat zaman Rasulullah diperintahkan sendiri oleh Rasulullah untuk menyebut nama Rasul sebagai wasilah. Nabi Adam alaihissalam ya, bertawassul kepada Nabi Muhammad untuk memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam peristiwa yang sangat terkenal, yang sering diceritakan oleh para ulama kita, dan ini disebutkan dalam Bukhari, dalam Muslim, dan lain sebagainya, bahwa Khalifah Umar bin Khattab sendiri, ya, ketika menghadapi musim kemarau panjang, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya. Dia angkat tangan Abbas, dia berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu melalui paman Nabimu ini. Kalau orang mengatakan itu kan masih hidup, lalu bagaimana tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia? Tadi dari cerita Nabi Adam misalnya, bahwa Nabi Muhammad belum diciptakan secara fisik di bumi ini. Nabi Adam sudah tawassul. Ini riwayat banyak sekali di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis. Ya. Apalagi dalam pandangan Islam yang benar, bahwa orang yang telah meninggal dunia ini bukan berarti musnah, bukan berarti tidak ada, bukan berarti lenyap. Dia malah hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran misalnya ayat 169, seingat saya, ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka itu hidup, bukan sembarang hidup, bukan di sembarang tempat, tapi di sisi Allah. Bayangkan mulianya. Orang biasa saja yang terbunuh di jalan Allah itu hidup, tidak lenyap, bahkan tidak mati menurut Al-Quran. Mereka hidup di sisi Allah, apalagi para nabi, para wali. Dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 154 juga disebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka ini hidup, namun kamu tidak merasa, tidak mengetahui. Ya. Jadi para nabi, apalagi para wali, para imam, orang-orang besar dalam Islam ini, mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan layak kita jadikan perantara, tawassul sebagai wasilah ketika kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul bukan kita beribadah kepada nabi, bukan kita beribadah kepada wali. Tidak. Kita tetap beribadah kepada Allah, kita mohon kepada Allah, namun melalui perantara mereka. Dan ini biasa terjadi di kalangan kaum muslimin. Baru kemudian pada abad 8 Hijriah, ya, muncul beberapa orang dan seterusnya yang mengatakan tawassul ini bid'ah, tawassul ini haram, tawassul ini syirik, dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi karena itu kita tidak perlu heran, ya, kalau ada orang bertawassul, ya, ketika ziarah kubur Nabi, ziarah kubur para wali, para imam, lalu mereka menyebut-nyebut nama mereka ketika berdoa kepada Allah. Itu adalah tawassul yang dibenarkan dalam Islam, bukan tawassul yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan lain kita akan bicara lebih mendalam lagi, khususnya tentang syafa'ah, karena ada kaitannya yang sangat erat dengan masalah tawassul ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua, memberikan hidayahnya, petunjuknya, agar kita selalu berada dalam jalan kebenaran, selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita dekat dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan
juga dekat dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak cukup ini, tapi ada perintah wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian semua selalu bersama-sama orang-orang yang benar. Ya, termasuk tawassul kepada mereka adalah upaya untuk selalu bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang benar, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tawassul adalah satu perbuatan yang sangat baik dan dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, dan tentunya mendapatkan kemuliaan dan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.